Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Latif, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di IAIN Palangkaraya. Insya Allah akan melaksanakan kegiatan UKIN, dan untuk itu saya dari SMP Al Barokah Sindang Kerta akan melaksanakan tugas uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun untuk yang lain. Selamat untuk menyaksikan video pembelajaran UKIN. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama untuk melaksanakan kembali lagi kegiatan belajar mengajar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sekarang kita sama-sama demi kelancaran, demi kemudahan kita dan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Bapak minta kita sama-sama untuk terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada ketua murid ilham untuk dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Iqra doaan. Kita sekarang sudah melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan absen dulu ya dari sebelah sini ya. Muhammad Kiki Riki. Kemudian selanjutnya Ibas, Ajis, Restu, kemudian Paujan, Sawaludin, kemudian Muhammad Tabrani, Sahrul, kemudian Muhammad Rehan, kemudian Muhammad Pildan, Rafi Bahtiar. Alhamdulillah ya, berarti kita hadir semua. Ada yang tidak hadir? Satu lagi ya, yang belum tasnilah hadir nggak? Kita sebelum masuk kepada materi kodok dan kodar ya yang akan kita bahas sekarang. Nah, kemarin kita sudah membahas yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, ya kepada hari akhir. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar ya. Jadi namun sebelumnya materi yang sudah disampaikan minggu kemarin tentang iman kepada hari akhir itu kalian harus diulang kembali
ya, kemudian dibaca-baca kembali untuk apa? Untuk mempersiapkan ya supaya kita masuk kepada materi berikutnya, tapi kita tidak lupa lagi dengan materi yang sudah disampaikan pada minggu kemarin. Nah, kemudian itu ya supaya menambah wawasan kita dari yang materi yang sebelumnya ke materi yang berikutnya. Kemudian, nah di sini ya kita akan masuk kepada materi iman kepada kodok dan qadar, ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini tentang rukun iman, ya. Di dalamnya termasuk ada iman kepada kodok dan qadar. Nah, namun sebelumnya coba Bapak mau mereview dulu. Rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama, Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. yang ketiga, Iman kepada kitab. yang keempat, Iman kepada rasul. yang kelima, Iman kepada hari akhir. yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Berarti materi kita adalah ini qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keenam yang akan kita bahas, ya. Iman kepada qada dan qadar. Oke, paham? Nah, yang tahu dulu apa itu qada dan qadar, ya. Di sini ada iman kepada qada dan qadar. Artinya iman itu adalah, siapa yang tahu iman? Apa artinya iman? Percaya. Artinya kita itu harus percaya kepada qada dan qadar. Ini ya. Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar di sini ya, mari kita sama-sama untuk memperhatikan penjelasan berikutnya. Ya, ini untuk mengetahui. Nah, di sini ada untuk memahami makna iman kepada qada dan qadar. Nih ya. Nah, qada itu ya dan qadar itu adalah dua kata yang saling berhubungan, hampir ada kemiripan. Ya. Cuma nanti kita akan lebih detail lagi, kita akan bahas. Qada dan qadar ini dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam yang sudah tadi disampaikan di awal. Nah, ini ya. Cuman di sini qada dan qadar itu sering disebut juga dengan istilah takdir. Ya, qada dan qadar juga bisa disebut dengan istilah takdir. Artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati nanti adanya ketentuan ketetapan Allah. Ini ya. Jadi qada dan qadar itu bisa juga ini disebut dengan takdir. Artinya mempercayai terhadap keputusan, terhadap ketentuan Allah. Ya, terhadap ketentuan Allah. Dan ini harus sepenuhnya dengan hati yang mendalam. Percayanya itu bahwa segala sesuatu itu adalah sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, diputuskan oleh Allah. Ya, termasuk kita berkumpul pada hari ini. Sebetulnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar, berkumpulnya kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham? Oke, kita lanjut ke pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, ini ada dua kata di sini, qada dan qadar. Nah, ini sama-sama merupakan ketetapan Allah. Cuman ada perbedaan sedikit nanti. Satu, bisa juga qada qadar itu ketetapan, keputusan atau kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Artinya semua makhluk itu, sehingga pohon ya, daun yang jatuh pun itu sebetulnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar, sebetulnya itu sudah ada ketetapannya, sudah ada keputusannya, sudah ada kehendaknya Allah. Ya, apalagi kita sebagai manusia, dari mulai kita sebelum dilahirkan sampai kita meninggal juga itu sudah ada ketetapannya. Nah, sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Ini sebagian pendapat bahwa qada itu adalah ketetapan Allah yang akan. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Contoh, seperti halnya kita duduk di sini hari ini jam segini. Itu merupakan qada apa
Qadar. Coba, qada apa qadar? Qadar. Kenapa? Karena itu sudah terjadi, ini ketetapan yang telah terjadi. Nah, kemudian dalil-dalil iman kepada qada dan qadar. Ini dasarnya kita iman kepada qada qadar itu tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 49. Oh, ini perlu diingat. Ya, perlu diingat-ingat tentang iman kepada qada qadar itu, termasuk di dalamnya dalil yang menguatkan itu adalah surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang mana artinya itu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Sedangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 38 itu untuk menegaskan mana yang berbunyi wa kana amrullahi qaddara maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi ketetapan Allah yang sudah pasti berlaku. Nah, itu adalah dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian hubungan antara qada dan qadar. Nah, ini ada hubungan relasi, ya. Hubungan itu adalah relasi qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula, ya. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, ini sebagainya semua bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh. Nah, kemudian di sini kita akan memahami macam-macam takdir, ya. Nah, takdir itu terbagi kepada dua. Yang pertama di situ ada, ya. Coba kalian bisa memahami, melihat dari dari sini macam-macam takdir. Ini terbagi kepada dua. Yang pertama takdir mubrom, ya. Takdir mu'alaq. Nah, apa perbedaannya? Takdir mubrom adalah takdir, ya, atau ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar menawar. Nah, ini sudah pasti tanpa bisa diganggu gugat lagi, ya. Kemudian yang kedua takdir mu'alaq, yaitu takdir mu'alaq itu ketentuan yang akan dipastikan oleh Allah, ya, yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Contoh, seperti halnya seseorang itu akan celaka, tapi dengan ikhtiarnya dia, satu, hati-hati, ya. Misalkan di jalan dia akan jatuh, nah dari rumahnya dia hati-hati, ini ikhtiarnya. Yang kedua, ya, misalkan berdoa. Yang ketiga, sebelum berangkat dia misalkan meminta doa dari orang tuanya, yang padahal ini sudah ditentukan oleh Allah akan jatuh misalkan, tapi dengan ikhtiar dia, satu, hati-hati, kedua, minta doa dari orang lain supaya diselamatkan. Nah, sehingga dia jadi selamat. Nah, itu termasuk takdir mu'alaq, itu dengan ikhtiar. Ikhtiarnya bisa berdoa, bisa dengan dengan sedekah, ya, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Artinya sedekah itu bisa menjauhkan kita dari bahaya, dari yang tadinya sudah dicatat misalnya, tapi dengan sedekah, dengan berdoa, dengan meminta doa, dengan hati-hati kita dijauhkan dari bahaya. Itu masuknya pada takdir mu'alaq. Jadi takdir terbagi dua. Satu, takdir artinya ketetapan Allah yang tidak dapat ditawar-menawar atau tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu jadi ketetapan Allah yang masih bisa dirubah jika Allah mengizinkan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan bersedekah, dengan kehati-hatian. Artinya bisa dirubah dengan ikhtiar yang lain. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsi iman kepada qada dan qadar. Nah, ini fungsinya. Apa sih fungsinya? Kita harus wajib
iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini ada 6. Yang pertama diantaranya kita itu supaya timbul kesadaran, ya, kesadaran manusia mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri kepada dan ketulusan keikhlasan kita, bahwa artinya kita berserah diri, kita sadar terhadap diri bahwa sesuatu itu adalah milik Allah, bahwa sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak Allah, maka kita berpasrah kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, supaya adanya qada dan qadar ini termasuk tadi ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, ini supaya manusia itu untuk berusaha sungguh-sungguh ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Ya, walaupun kita sudah sudah ditentukan, tapi kita berusaha. Kita berikhtiar, jangan mentang-mentang sudah ada ketentuan Allah, tapi kan kita tidak tahu apakah ketentuan Allah itu ya akan masuk kepada mubrom atau mu'allaq. Ya, nah ini kan kita tidak tahu, makanya kita tetap harus sepenuhnya ya kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ini fungsinya. Ketiga, fungsi iman kepada qada qadar itu membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Siapa yang tahu akhlak mahmudah? Karena ada 2. Ada akhlak atau sifat itu, ada mahmudah, ada madmumah. Mahmudah artinya mempunyai sifat yang terpuji. Kalau mamdudah ya itu adalah sifat yang buruk, yang jelek. Kalau mahmudah artinya terpuji, ya. Nah, kemudian yang keempat, fungsi qada qadar menciptakan rasa syukur atas nikmat. Nah, ini ketika kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, ini adalah ketetapan Allah, alhamdulillah. Ini ya. Kemudian supaya manusia itu merasa terus syukur terhadap nikmat dan karunia-Nya. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua perbuatan di muka bumi ini pasti akan diminta pertanggungjawaban. Supaya kita selalu ingat apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kita supaya mengingat terhadap manusia itu semua yang diperbuat itu akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang terakhir, bahwasannya adalah manusia bisa menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar. Nah, ini ya, manusia menjadi termotivasi artinya terdorong. Ya, termotivasi itu supaya bekerja dan berusaha berkelakuan ya dengan menurut apa yang benar menurut pandangan ajaran Islam, supaya tidak kita berlaku itu tidak seenaknya ya, yang tidak bertentangan, tapi kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Ini fungsi. Kemudian ada perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat. Ya, jadi seseorang diwajibkan untuk beriman kepada qada qadar itu supaya apa? Supaya melatih diri kita pandai bersyukur. Ketika kita diberi nikmat kan kita alhamdulillah, itu kan pandai bersyukur. Karena apa? Yakin bahwa semua kenikmatan itu adalah dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, mendidik diri untuk ikhlas. Menerima baik dan buruk apa yang kita terima itu kita ikhlas. Nah, ikhlas ini dasarnya dari iman kepada Allah. Kenapa? Meyakini baik buruk yang menimpa kepada diri kita, bahwa itu meyakini itu adalah ketentuan Allah, maka kita akan ikhlas menerimanya karena itu sudah ditentukan. Kita tidak bisa berontak, kita tidak bisa mengelak, karena ini memang sudah ketentuan, kita nikmati saja. Nah, itu. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidupnya orang yang beriman kepada qada. Jadi orang yang beriman kepada qada qadar, perilakunya itu akan tenang ya, melatih diri untuk sabar, tabah, kemudian senantiasa berprasangka baik ya kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup, kemudian selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Itu segala sesuatu yang menimpa baik dan buruknya itu adalah meyakini bahwa itu adalah ujian dari Allah. Nah, yang terakhir ini ke-8, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya.
Makanya dalam sebuah kaidah kullu syai'in bil hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Paham ya? Nah, jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada pertanyaan? Hah? Dari materi yang sudah disampaikan mungkin ada yang belum dipahami? Kalau tidak kita akan langsung kepada LKPD ya untuk melaksanakan lembar kerja ini. Nah, namun sebelumnya Bapak minta ini kita waktunya kita kasih waktu ya 5 menit sampai 7 menit saja ya. Nanti Bapak akan membuat sebuah kelompok ya, membuat kelompok. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan barusan ya, yang sudah disampaikan barusan, dan kita akan melaksanakan tugas ini dengan diskusi ya, dengan berkelompok. Namun teknisnya Bapak ini sudah menyediakan ya untuk pilihan di sini, ngambil nanti satu-satu ya. Ya, nah ini nanti kita buat per kelompok ini nanti dibuka masing-masing. Kita akan buat sebuah kelompok. Ya, ambil satu. Iya. Ini untuk menentukan kelompok dulu ya. Nanti cepat ya, silakan. Dan kita akan membahas dalam LK lembar kerjanya nanti. Nah, silakan dibuka masing-masing ya. Dibuka masing-masing. Dan nanti berkumpul dengan yang sama ya. Iya. Ada 2 lagi, Mas. Nah, di sini kita akan membagikan kelompoknya. Silakan dibuka ya. Sebelum dibagikan lembar LK-nya ini, silakan dibuka. Nah, Bapak minta untuk yang Umar buka masing-masing. Yang Umar silakan pindah ke sini secepatnya. Iya. Kemudian untuk yang Ali di sebelah sini. Ya, yang Ali. Coba yang Umar di sini. Yang merasa Umar cepat. Ya. Umar, Ali di sebelah sini. Kemudian Usman. Oke. Udah? Waktunya cuma beberapa menit. Nanti setelah dibagikan tolong diisi dan akan kita presentasikan ke depan. Kemudian Abu Bakar sebelah sini. Iya. Silakan yang merasa Abu Bakar. Ini Umar sebelah sini. Abu Bakar, Ali, Usman. Yang Usman ke sebelah sana. Oke. Abu Bakar ini. Oh, Umar. Umar sebelah sini. Ya, Abu Bakar Malik kan itu. Ali, Usman udah. Mana masuk? Iya. Nah, silakan. Dia kan dia gabungnya. Iya, silakan bergabung. Iya. Nih. Kemudian ini untuk Abu Bakar, silakan. Nah, coba perhatikan dulu perintahnya. Silakan LK itu diisi masing-masing per kelompok, ya. Per kelompok diisi di situ, ya. Nanti kita akan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikannya. Ya, silakan. Nah, silakan untuk diisi ya. Waktunya cuma beberapa menit ya.
Ya, silakan diisi. Ya, coba waktunya ya. Iya, silakan. Yang sudah coba untuk di nanti di tempat masing-masing aja ya, dibacakannya ya. Iya, supaya tidak apa terlalu buyar. Ya, nanti Bapak akan tanya dari setiap kelompok, silakan. Ya, 3 menit ya. Silakan. Oke, 3 menit dikumpulkan langsung. Nah, ini ya, artinya semuanya ini kan diri mereka sendiri ya. Ini perhatikan surat nah ini berarti ditulis ya, dari pernyataan ayat tersebut menunjukkan salah satu peristiwa yang disebut dengan. Nah, ini masuknya dari arti ini, apakah ini maksudnya disebut dengan takdir apa? Ya, nah gitu ya. Kan ini artinya sudah ada sebelum mereka menyebutnya itu. Jadi masuknya lalu ada perubahan itu dengan. Dah, oke. Ya. Silakan dipegang yang sudah. Ya. Tinggal 1 menit setengah lagi. Ya. Oke, ya. Sudah? Sudah. Oke, sip, ya. Coba untuk disampaikan ya hasil daripada isian perwakilan ya, 1 orang untuk menyebutkan, coba untuk nomor 1 dari kelompok Ali. Ya, coba dibacakan. Setiap manusia memiliki. Oh, soalnya dulu. Biar ini dulu, perwakilannya dulu disebutkan. Salam dulu. Oke, yang lain sambil perhatikan. Coba untuk kelompok Ali ya, yang pertama. Silakan untuk nomor 1 ya, mempresentasikan silakan. Dari situ aja. Sambil berdiri itu nanti buka. Oke, ya, sok mulai. Ya, yang sudah dulu. Oke, nomor 1 dari kelompok kali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD dari kelompok Ali. Ya, silakan untuk nomor 1 disampaikan soalnya dulu. Apa yang dimaksud dengan kodok? Kodok adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan koda adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Oke, gimana semuanya sepakat? Ada pertanyaan mungkin tanggapan? Ya, tidak. Oke, untuk Usman, kelompok Usman coba nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Dari pertanyaan ayat tersebut menunjukkan salah satu
kecuali kaum itu untuk berubah ya keadaan dirinya. Nah itu berarti ada ikhtiar. Nah itu berarti masuk kepada takdir takdir. Oke, plus dulu ya. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya, kelompok Abu Bakar. Coba nomor selanjutnya. Coba silakan. Umar dulu, kelompok Umar dulu. Silakan. Diwakili Bu Najwa. Najwa, silakan untuk kelompok Umar. Ya. Oke. Cok Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, gambar A itu adalah bentuk takdir mu'alaf. Terus Gambar B itu adalah bentuk takdir mugram. takdir. Mugram. Coba siapa ada yang menanggapi atau tidak cocok atau ada yang menyangkal atau ada pendapat lain? Silakan. Yang A menurut kelompok Umar itu adalah takdir mu'alaf. Yang B takdir mugrom. Coba ada yang berpendapat lain? Ini keberhasilan. Ya, kemudian apa? Mendapat prestasi. Kemudian yang kedua kelahiran. Ya. Nah, coba semuanya sepakat? Yang pertama berarti gambar tersebut menunjukkan terhadap takdir. Nah, artinya bisa dirubah dengan ikhtiar seseorang. Misalkan seseorang itu kemampuannya jelek, tapi pas begitu dia berusaha, pas begitu dia semaksimal mungkin, ya, nah itu menjadi berprestasi. Nah, kemudian gambar berikutnya. Nah, itu mungkin ya dari pengerjaan LK ini kita tentang iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah kita semuanya sudah beres dan kita sudah memahami. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak sampaikan dan kalian bisa menyimak, kemudian kalian bisa menanggapi, kemudian bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk mana itu takdir mugrom, mana itu takdir mu'alaf. Dan alhamdulillah kalau Bapak lihat tadi dari presentasi pemahaman kalian, alhamdulillah kelihatannya kalian sudah paham tentang perbedaan. Nah, di sini perlu ya untuk lebih meningkatkan lagi motivasi kegiatan kita dan lebih memperdalam lagi tentang memahami keimanan kepada qada dan qadar. Ini merupakan salah satu konteks kita untuk untuk meningkatkan kembali kepada fungsinya tadi, fungsi iman kepada qada dan qadar, supaya kita lebih bersyukur, supaya kita lebih berbuat ke arah yang positif, yang lebih baik, kita diberikan keikhlasan, kemudian kita pandai menerima dengan segala sesuatu itu dengan ada hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ya kita dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari Bapak dicukupkan sekian. Namun sebelum kita untuk melanjut ke pelajaran yang berikutnya, dari Bapak dicukupkan sekian. Namun sebelumnya Bapak minta untuk ditutup untuk berdoa. Ya, silakan semuanya masih tetap di situ di kelompoknya masing-masing untuk berdoa. Coba dipimpin dulu doa Muhammad Tabrani, ya, supaya mengawali ya kita dengan berdoa dan kita akhiri juga untuk berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah